Ya, jadi ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh. Anda itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sekali lagi, Dewan Perwakilan Rakyat. Mari kita dengar kawan-kawan karyawan sedang ngata-ngatain bosnya. Ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Dan Anda tadi menyesatkan dengan mengatakan tunjangan perumahan itu penghasilan. Anda tahu nggak hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sehingga? Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti nggak? Jadi ngerti, makanya janganlah menggebiak uya dan menyesatkan rakyat. Seolah-olah ini tidak pantas gitu loh. Dengar dulu. Justru kita ingin memberikan penerangan kepada rakyat. Tugas negara, mereka menjalankan tugas negara. Harusnya Anda bandingkan anggota DPR itu bukan dengan rakyat yang gaji UMR, Mbak. Nggak bandingkan dengan BUMN. Coba statement seperti ini Anda sampaikan waktu mendekati pemilu, khususnya pileg. Jangan pas kampanye slogan Anda bekerja untuk rakyat. Rakyat adalah tuanku. Manis sekali kedengarannya. Jadi ingat, pasca pemilu 2024, Anda juga melakukan narasi dengan merendahkan masyarakat Jawa Tengah dengan menyebut Jateng sebagai kandang bansos. Kawan, Anda bilang membandingkan rakyat jelata, buruh atau tukang becak dengan DPR sebagai cacat logika. Ketahuilah, yang Anda sebut sebagai rakyat jelata itulah yang membuat Anda duduk di sana. Anda sebut juga aneh dengan membandingkan gaji DPR dan gaji UMR. Anehnya di mana? Anda kan DPR. Sebagai representasi rakyat itu sendiri, kawan. Di berbagai negara pun gaji antara parlemen dengan rakyat itu atau sebutlah UMR tidak begitu signifikan. Kenapa? Biar mereka dalam mengambil kebijakan itu peka terhadap masyarakat. Anda sebut juga tahun 2000-an gaji saya sudah 80 juta, masuk DPR 51 juta. Pertanyaan saya, kenapa Anda mau menjadi anggota DPR dengan mengeluarkan begitu banyak uang? Dan logikanya nih, jika memang Anda sudah tidak butuh uang, Anda seharusnya berada di depan ketika anggota dewan yang terhormat itu menaikkan gaji atau tunjangan mereka. Lucunya lagi, Anda sebut jangan membandingkan anggota DPR dengan gaji UMR rakyat. Coba bandingkan dengan BUMN. Kawan, Anda itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sekali lagi, Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara BUMN bukan badan usaha perwakilan rakyat. Mereka tidak dipilih rakyat, kawan. Siapa sekarang yang cacat logika? Saran saya, kawan, kalau memang Anda butuh uang, lebih kaya lagi, balik lagi ke yang dulu, yang gaji Anda tinggi. Atau Anda bekerja di BUMN saja. Sesimpel itu. Sehat selalu, salam santuy.